Jadi Lucifer itu sebenarnya bukan nama iblis. Itu adalah gelar dalam Vulgata yang merujuk kepada Babel. Selamat malam. Keilahian Kristus. Kita mulai ya. Silakan Ko. Halo? Cek halo. Ya, silakan brother mau tanya apa? Eh, Tanya apapun boleh ya? Apa aja boleh silakan. Salah satu kitab namanya Yesaya kan. Yep. Nah di Yesaya 14 ayat 12 itu kan ada dua kata tentang istilah putra fajar ya. Nah biasanya itu kan dikaitkan dengan Lucifer. Kalau di King KJV itu kan terjemahannya itu merujuk pada Lucifer kalau nggak salah. Nah saya mau tanya apakah eh, abangnya kakak condong menafsirkan itu ke Lucifer, atau kalau kita lihat satu pasal dalam Yesaya 14 itu kan berbicara tentang perikopnya itu di LAI bahas tentang ejekan Raja Babel. Apakah itu merujuk pada Lucifer atau merujuk pada Raja Babel pada waktu itu, yaitu Nebukadnezar? Ya, Oke. dalam paham pada umumnya secara tekstual itu merujuk kepada Babel. Lucifer itu kan produk tafsir. Lucifer itu baru ada ketika Hieronymus Santo Jerome itu menerjemahkan Alkitab yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dalam Ibraninya itu Helel bin Shahar, yang kemudian dalam bahasa Yunani itu disebut dengan apa ya, saya lupa lagi, Hoheosporos Hoproi, ya, bintang timur ya. Nah, kemudian disebut dengan Lucifer, pembawa cahaya. Lucis dari dua kata Latin lucis dan fere, pembawa terang, pembawa cahaya. Bintang timur, bintang fajar. Makanya di NIV dikatakan oh morning star. Kemudian dalam KJV oh Lucifer gitu. Nah, jadi Lucifer itu sebenarnya bukan nama iblis. Itu adalah gelar dalam Vulgata yang merujuk kepada Babel. Cuma beberapa penafsir menafsirkan itu kepada Lucifer yang dianggap sebagai setan yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu nggak ada namanya siapa. Nggak dinyatakan Alkitab. Jadi Lucifer itu produk tafsir. Nggak ada dalam naskah asli Ibrani atau dalam naskah asli Yunani. Misalnya dalam naskah Septuaginta, Lucifer tuh nggak ada ditulis. Ditulisnya Ho Heosporos Ho Proi. Nggak ada Lucifer atau Lucifung. Itu nggak ada. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya Lucifer itu nama iblis. Karena baik dalam naskah asli Ibrani, dalam naskah Masora, meskipun naskah Masora jauh lebih baru daripada naskah Yunani Septuaginta, di Septuaginta pun nggak ada nama Lucifer. Itu buatan orang. Tapi Alkitab mengatakan malaikat jatuh itu sebagai apa? Satan, si naga, si ular tua, binatang itu. Itu bahasa Alkitab. Nggak pernah disebut dia sebagai Lucifer. Karena dalam naskah Yunani itu enggak ada, Lucifer itu enggak ada. Ya, jadi itu produk tafsir, ya. Oke. Oke. Ada lagi mau kamu tanya? Eh, Kalau di Kristen tuh percaya ini nggak, apa namanya, roh-roh orang mati gitu nggak? Ya roh-roh orang mati ya Pak, ya kalau sudah mati ya pergi, menjemput kemana dia pergi. Nah itu di beberapa apa namanya tradisi atau orang-orang Kristen yang saya tahu itu kadang menafsirkannya gini. Jadi kan kalau kalau di Kristen setahu saya itu pokoknya kalau udah mati ya antara kamu masuk neraka atau ke surga gitu. Ke Firdaus atau Tartarus Ke dulu, Firdaus, ya. bukan neraka Nah, dan surga. ya. Itu nanti. Nah, terus apa namanya? Nah, ada
beberapa pandangan bahwa kalau ada something yang masih ada di dunia, orang-orang itu, arwah-arwah itu masih tinggal di dunia gitu. Nah, menurut kakak gimana itu? Oh, nggak ada itu. Nggak ada roh-roh itu tinggal di dunia tuh nggak ada. Tapi mereka tertawan itu ada. Karena gini, ketika orang meninggal, rohnya itu langsung otomatis pergi menjelajah. Kalau rohnya, kalau dia itu nggak percaya Yesus, dia akan mengawang-awang entah kemana, ke alam maut. Pergi, dia nggak di sini. Yang di sini tuh hantu itu setan semua itu. Setan itu bapak segala pendusta. Jadi jangan ada percaya dia kerasukan akulah nenekmu, akulah kakekmu. Itu setan. Setan itu bapak segala pendusta. Jangan percaya. Nah, kalau dia percaya Tuhan Yesus, maka rohnya akan dituntun oleh malaikat ke Firdaus tuh. Kalau dalam pandangan ortodoks tuh toll house, melewati gate-gate. Gitu ya. Jadi nggak ada itu. Kalau Setan. ini Kak, setan baik, setan jahat Kak. Kan Nggak ada banyak setan tuh baik sekarang. yang namanya juga setan kok. Nggak ada yang baik. Kalaupun dia baik-baikin kamu, dia punya motivasi. Namanya setan. Gitu. Nah itu ngomong tentang setan, saya juga ada pertanyaan tentang orang indigo itu. Kenapa orang indigo itu hanya bisa lihat setan gitu? Saya nggak tahu, tanya lah orang indigo. Nggak tahu ya. Bukan indigo soalnya. Oke, Gitu oke, ya. thank you, thank you. Oke. Silakan Prima. Halo Kak. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Jadi gini, pertanyaan saya yang saya pendam selama ini begini. Sebenarnya neraka itu ada atau tidak sih di tempat kita, maksudnya di Kristen gitu. Kemudian jika ada, diciptakan untuk siapa, dan seandainya untuk manusia, setega itukah Tuhan untuk mengirim manusia untuk ke neraka? Gitu Kak, terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya. Neraka itu ada. Tetapi di-mute dulu ya. Berisik soalnya. Neraka itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi bisa merasakannya. Neraka itu nggak diciptakan. Dan nggak ada Tuhan itu membawa orang ke neraka. Kalau kamu bilang, oh Tuhan itu tega membuat orang ke neraka. Bukan Tuhan yang buat orang ke neraka. Tapi orang itu yang memilih dia ke neraka. Neraka itu tidak pernah diciptakan Allah. Neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu jauh dari Allah, terpisah dengan Allah. Itulah neraka. Orang yang tidak berdamai dengan Allah akan mengalami neraka. Makanya orang yang berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus oleh iman kepada anaknya yang tunggal itu, kita nggak mengalami neraka. Tetapi mereka yang tidak mau berdamai dengan Allah, memilih untuk bermusuhan dengan Allah selama-lamanya. Maka di dalam permusuhan itu, mereka di dalam neraka. Jadi neraka itu nggak pernah Tuhan cipta dengan sengaja. Tuhan ciptakan neraka agar dia melempar orang-orang tertentu. Enggak. Orang yang menentukan dia ke neraka. Kalau kamu mau ke neraka, ya kamu nggak mau berdamai dengan Allah. Orang yang ke neraka adalah orang-orang yang nggak mau berdamai dengan Allah. Orang-orang yang memilih bermusuhan dengan Allah. Tuhan Yesus adalah salah satu-satunya pribadi di Alkitab yang paling banyak berbicara tentang neraka. Yohanes 8 ayat 24 misalnya Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Rasul Petrus berkata alam tartarus, alam maut, dan sebagainya. Jadi nggak ada neraka itu Tuhan cipta. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu tega, Tuhan itu nggak tega. Dia tuh nggak tega lihat kamu ke neraka. Makanya dia sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yang adalah firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Dia rela mengorbankan anaknya itu untuk memperdamaikan kamu dengan Allah. Tetapi apa yang manusia lakukan? Manusia memilih nggak mau berdamai dengan menolak anaknya itu.
Yang manusia lakukan hanyalah kesombongan. Mereka menolak kerja kuasa Allah di dalam karya keselamatan Kristus. Jadi jangan bilang Tuhan itu tega, bukan. Tuhan justru tidak tega, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan itu nggak mau kita binasa. Tapi kita yang memilih untuk binasa dengan menolak kita diperdamaikan dengan Allah. Tertumpahnya darah Kristus, Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tertumpahnya darah Mesias itu menjadi tanda bahwa kita diperdamaikan dengan Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus mati tersalib, itu tirai yang menghalangi ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terpisah, dirobek. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia di dalam Yesus karena kita sudah diperdamaikan. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk tidak mau berdamai dengan menolak anaknya itu. Konsekuensi dari penolakan itu apa? Kematian kekal yang adalah neraka. Jadi Tuhan dalam Kristen itu nggak tega, brother. Dia tuh nggak mau kamu ke neraka. Makanya dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat kamu. Tapi kamulah yang menolak kasih karunia-Nya. Jadi kamu yang pilih neraka. Bukan Allah. Gitu. Ya, jadi nggak ada Allah tega. Dia nggak tega. Tapi kalau kamu nggak mau berdamai dengan dia, Tuhan nggak mau paksa kamu. Kalau kamu dipaksa berarti kamu nggak ada free will, kamu robot. Kita bukan boneka yang dicipta Allah. Gitulah, ya. Ya, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau kamu tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebenarnya ada lagi. Silakan, tanya apa? Gini Kak, sebenarnya ada ya mungkin dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Tapi kemuliaan Tuhan masa sih nggak bisa mengampuni dosa anaknya sendiri? Ya, seperti itu Kak. Mungkin banyak pertanyaan yang Semua dosa diampuni oleh Allah. Hanya satu dosa yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam Injil Markus, ketika ia melakukan pengusiran setan, ia mengatakan bahwa satu dosa yang tak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kamu tahu nggak menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kudus yang datang dari Bapa, penolong itu, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang, itu untuk memuliakan Tuhan Yesus dan juga bersaksi mengenai karyanya Kristus. Tetapi ketika orang menolak kesaksian Roh Kudus itu untuk percaya kepada Yesus, maka dia nggak punya pengampunan lagi. Roh Kudus yang menghantarkan kita kepada Kristus, Kristus yang memerantarai kita kepada Bapa. Jadi menghujat Roh Kudus itu ya tidak mau percaya Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tuh nggak mungkin hujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu adalah mereka yang di luar Kristus, sudah diberi pemahaman tentang Kristus, mereka mengerti tapi tidak mau percaya. Ketika mereka tidak mau percaya, artinya mereka menolak karya Roh Kudus. Dengan menolak karya Roh Kudus, maka mereka menghujat Roh itu. Itu menghujat Roh Kudus. Jadi sebesar apapun dosa kita, seperti kata Nabi Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kain kirmiji akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita sudah di dalam Yesus, kita berdosa setiap hari dan lain sebagainya. Setiap hari kita harus datang minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, Ia adalah setia dan adil, jikalau kamu datang mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaran. Gitu, ya. Oke, terima kasih Kak. Cukup. Oke, kita lanjut. Jadi gitu ya. Jadi bukannya orang yang tidak
Orang yang tak terampuni itu adalah mereka yang menolak kasih karunia. Mereka menolak untuk diperdamaikan dengan Allah. Ya, silakan Swandi. Halo, Shalom Kak. Ya, salam, silakan. Iya, saya seorang Kristen HKBP. Ya, Saya berdomisili di Medan. Terus saya mau bertanya gini Kak. Tahun 2017 yang lalu, mama saya meninggal. Terus terang memang sewaktu mama saya hidup, saya itu ibaratnya bandel lah sama mama saya. Terus penyesalan sekarang yang saya terima. Terus 3 minggu yang lewat, tanggal 11 bulan September, adik saya yang masih lajang meninggal juga. Sama juga seperti yang apa saya bilang, perilaku saya lah yang kurang mendidik sama adik saya ini untuk mengarahkan yang bagus. Jadi sekarang ini Pak, Kak, hanya penyesalan lah yang ada sama saya sekarang. Terus saya mau bertanya nih Kak, seandainya lah kita nanti udah ibaratnya kita udah, seperti saya inilah meninggal ibaratnya, bisakah saya kemudian hari bertemu dengan mama sama adik saya yang udah duluan meninggal? bisa. Dan apa yang harus saya lakukan Kak itu? Dan bagaimana caranya gitu Kak? Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mati, kamu bisa bertemu dengan orang tuamu. Kalau mereka di Firdaus dan kamu mati kamu di Firdaus, kamu pasti ketemu. Kalau kita baca kesaksian Rasul Lukas tentang orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu ketika mati, dia pergi ke Tartarus. Dan ketika Lazarus itu mati, dia pergi kemana? Ke pangkuan Abraham. Nah, ketika dia pergi ke pangkuan Abraham, dia bertemu dengan Bapak Abraham. Tapi ketika orang kaya itu di alam maut, apa kata orang kaya itu kepada Abraham? Ya Abraham, masih ada 5 saudaraku di bumi. Suruhlah Lazarus agar mereka menasihatinya. Artinya dia masih ingat yang ada di bumi. Ia bertemu dengan Lazarus meskipun dia di Tartarus, tetapi si orang kaya itu di Tartarus, si Lazarus di mana? Di Firdaus. Jadi mereka ketemu nggak? Ketemu, saling tahu. Bahkan dengan Bapak Abraham, orang kaya itu yang nggak ketemu Bapak Abraham, dia tahu itu Bapak Abraham. Makanya Bapak Abraham bilang, anak, di bumi kamu telah mengalami semua yang enak. Tetapi Lazarus tidak. Sekarang kamu mendapatkan. Gitu. Ya. Jadi apakah saya akan ketemu dengan mama saya? Kalau kamu akan tahu nanti mama kamu di Firdaus atau di Tartarus, keluarga kamu ada di mana. Kamu akan tahu itu. Dan kamu pasti akan tahu. Kalau memang sama-sama di Firdaus ya akan ketemu. Nah, apa yang menjadi alasan bahwa kamu akan bertemu? Karena kita akan melakukan yang disebut perjamuan kawin anak domba. Di dalam Wahyu, perjamuan kawin itu apa? Pertemuan Kristus yang adalah mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya yang adalah gerejanya. Ya, kita lihat bagaimana di dalam Wahyu kita lihat orang yang masuk dalam kerajaan sorga. Dalam Wahyu 7 dikatakan begini. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Artinya apa? Ada begitu banyak orang yang akan merayakan kemenangan itu. Dan mereka saling tahu. Karena mereka sama-sama berseru kepada Allah dan kepada tahta anak domba. Gitu ya. Jadi akan ketemu kalau di Firdaus dan akan tahu nantinya di Firdaus atau di Tartarus. Oke? Oke, baik Kak, satu lagi Kak ya. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau ada Batak itu Kak, ada istilahnya ziarah. Cuman seperti yang saya bilang tadi kan, bisakah kita yang hidup ini mendoakan orang yang mati Kak? Gitu Nggak Kak. apa-apa, nggak Mau apa-apa, penjelasan doakan aja, nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa.
Oh, Masalah yang kabulkan doamu kan tetap Allah gitu ya. iya Gitu. seperti kesalahan saya Tetapi dulu Kak gini, gitu kan. Semasa hidupnya gitu saya ibaratnya kurang berperilaku baik lah. Jadi sekarang saya kan hanya penyesalan yang ada. Bisakah saya meminta sama Tuhan biar dosa saya diampuni sama yang udah meninggal tadi Kak? bukan orang yang meninggal yang mengampuni kamu, Tuhan yang mengampuni kamu. Apain kamu mengampuni orang meninggal? Itu nggak berguna, nggak ada gunanya itu. Kamu yang minta ampun sama Tuhan, karena kamu berdosanya terhadap Tuhan. Kamu berdosa terhadap orang tuamu adalah kamu berdosa terhadap Allah. Jadi kamu minta ampunnya kepada Allah. Oh, Ya, tapi kalau kamu mau mendoakan orang tuamu yang sudah pergi, saudaramu, silahkan saja, nggak apa-apa. Kalau itu mendatangkan damai sejahtera bagi jiwamu, nggak apa-apa. Silahkan lakukan, nggak ada salah mendoakan orang mati. Tetapi mendoakan orang mati itu tidak akan pernah merubah nasibnya. Yang tadinya dia ke Firdaus jadi ke Tartarus, atau dari Tartarus ke Firdaus, itu nggak bisa. Gitu, ya. oh oke Kak, oke. Terima kasih banyak Kak Oke. sarannya Kak. Ya, Shalom. salam, salam. Karena keselamatan hanya dari apa? Dari iman kepada siapa? Pada Kristus. Shalom Pak Elia. Ya, shalom, silakan bro. Kamu mau tanya apa? Pak Elia, kalau keilah, apakah kan gini Pak, kalau keilahian kita kan sekarang membahas keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu kan disatukan dengan kemanusiaan. Yesus itu namanya hypostatic union kan, nggak bisa dipisahkan, cuman bisa dibedakan saja kan ya Kak. Dan kalau keilahian Yesus itu udah ada sejak sebelum di dunia dijadikan, benar nggak sih Kak? Hmm. Tapi Kak, kalau menurut Kakak keilahian Yesus yang sekarang bisa kayak hadir di dunia terus apa tuh kan saya pernah lihat ya kalau kesaksian ada orang dia tadinya tuh nggak suka Tuhan Yesus terus tiba-tiba karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus bertobat jadi pengikut Kristus seperti kayak Afsin Javid dan sebagainya. Menurut Kakak itu itu benar itu berarti bukti ya keilahian Yesus tuh sampai saat ini beneran ada ya Kak secara nyata tanpa doktrin Alkitab. Benar bisa nggak tuh itu Kak? Maksudnya gimana, ulangi? Kan gini Tanya. Kak, kan kita lihat ya kan misalnya banyak nih ya Kak, kan kalau orang kan ya melihat apa tuh bertobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Misalnya kayak di luar negeri tuh mantan teroris Hizbullah namanya siapa tuh Afsin Javid, terus kadang kan kalau aku pernah lihat juga kayak Lea Tikawalu kan yang itu dulunya pengikut satanisme sekarang udah tobat terima Tuhan Yesus karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah ini bukti bahwa keilahian Yesus itu salah satu itu masih nyata di dunia ini kan ya Kak? Tanpa misalnya dengan kita bisa tutup Alkitab untuk membuktikan kebenarannya. Iya. Hal itu bisa digunakan ya, tetapi kan kita perlu menguji segala sesuatu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya apa? Bahwa kita perlu menguji segala sesuatu apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Karena yang penting kita ketahui masalah mimpi, terus penglihatan-penglihatan, bahkan kesaksian-kesaksian, itu banyak yang bertentangan dengan kitab suci, dengan firman Allah. Jadi bukan kitab suci yang menyocokkan kepada pengalaman kita, tetapi kita yang menguji dan mengkoreksi itu semua sesuai dengan nasihat Rasul kepada kitab suci. Karena kitab suci dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, tulisan-tulisan yang diilhamkan itulah yang bermanfaat untuk mengajar kita. Nah, mengenai masalah keilahian Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus itu kita pahami dalam hakikatnya Tuhan Yesus itu sebagai apa? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang satu di dalam hakikat Allah Sang Bapa sejak kekal. Jadi Tuhan Yesus itu mau dia bermujizat, mau dia tidak bermujizat sekalipun, tetapi mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah firman-Nya Allah Sang Bapa yang kekal di dalam Bapa, itu adalah bukti keilahiannya dia. Tetapi Kristus itu membuktikan keilahiannya untuk menggenapi nubuatan para nabi dengan apa? Pekerjaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku mengusir setan,
berarti kerajaan Allah sudah dekat sama kamu gitu loh. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan juga nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Gitu. Jadi bukti keilahian Yesus itu mujizat dan lain-lain ya memang itu bukti juga, tetapi itu nggak boleh kita jadikan patokan utama. Patokan terbesar bahwa Kristus adalah yang ilahi adalah kebangkitannya. Karena kebangkitan itu adalah tanda bahwa dia adalah pemilik hidup. Jadi dengan bangkitnya Mesias itu menjadi bukti ucapan Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, tak barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu ya. Makasih ya Pak Elia. Iya kan, salah saya juga kan melihat Tuhan Yesus itu kan dahsyat juga, dia menyelamatkan beberapa keluargaku, temanku juga kan sekarang udah itu temanku kan yang dulunya Muslim mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan Yesus, demikian juga kayak keluargaku ada tuh sekarang udah terima Tuhan Yesus dan jadi pelayan Tuhan sih. Jadi makanya aku menganggap itu salah satu bukti kan yang bisa mungkin di luar Alkitab itu bukti bahwa Tuhan Yesus nyata, dan dia kan mendukung juga doktrin Alkitab tentang Tritunggal. Iya, itu bisa jadi bisa digunakan sebagai tanda tapi tanda keilahian Kristus yang paling besar adalah kebangkitannya, karena kebangkitan adalah puncak karyanya Kristus. Karena ada ayat Alkitab berkata kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaanmu gitu ya. Makasih banyak ya Pak Elia, semoga itu pemahamannya ngerti. Iya. Iya. Kita lanjut ya. Kok nggak ada ya? Ya silakan Aileen. Halo? Iya Kak. Ya halo. Ya silakan. Kamu tanya apa? Halo. Saya mau bertanya soal tapi saya lupa ayatnya di mana itu soal Melkisedek itu, kenapa tiba-tiba ada di situ kata Melkisedek yang waktu Abraham. Boleh jelaskan siapa itu Melkisedek? Waktu Abraham itu Abraham atau Daud yang selesai perang itu? Abraham. Iya Abraham. Ya, kita buka ayatnya, kita buka Alkitab ya. Melkisedek, dia adalah Raja Salem ya. Kita lihat ayatnya di dalam ya, ntar ya. Melkisedek dalam Kejadian 14 ayat 17 dikatakan begini, sampai 20 ya. Ntar ya, 20. Oh ya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah Raza. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, siapa Melkisedek ini? Kita lihat jawabannya di Ibrani 7 ayat 1 dan 9. Dikatakan begini, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, lalu di ayat 3 kuncinya, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya, dan dia dijadikan sama dengan anak Allah, berarti Melkisedek itu siapa? Beberapa bapak-bapak gereja sepakat bahwa Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia di dalam daging. Makanya dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, dia tidak diketahui dari mana, kita nggak tahu asal-muasalnya dari mana, tapi bahkan ia bisa menjadi imam memberkati Bapak Abraham. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar kita menurut jalurnya Melkisedek. Kan imam dalam peraturan ke-12 suku bangsa Israel, imam itu harus dari suku Lewi. Karena Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus bukan dari Lewi, dia dari Yehuda.
yang secara hukum sebenarnya Tuhan Yesus nggak bisa jadi imam karena dia bukan Lewi. Tetapi karena Melkisedek bisa menjadi imam padahal bukan Lewi, maka Kristus pun bisa menjadi imam walaupun ia bukan Lewi. Makanya keimamatan Kristus itu dari jalurnya Melkisedek. Kenapa begitu? Karena Daud sudah menubuatkannya bahwa ia akan menjadi imam dari jalur Melkisedek. Kita lihat dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Daud itu sudah bermazmur bahwa akan ada imam yang akan datang sebagai Mesias. Itu dari jalurnya Melkisedek. Makanya Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita dari jalurnya Melkisedek. Jadi Melkisedek di perjanjian lama itu siapa? Tuhan Yesus sendiri sebelum datang ke dunia. Istilah teologisnya adalah Kristofani. Kristos dan Panero, penampakan Kristus. Nah, ketika dia datang ke dunia menjadi daging, ia menjadi sama dengan Melkisedek. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang, Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita oleh karenanya. Ya karena Tuhan Yesus di dalam ketika dia disebut Melkisedek di perjanjian lama, dia sendiri yang memberkati Abraham. Abraham ketika diberkati oleh Melkisedek yang adalah Tuhan Yesus sebelum menjadi manusia, tentu dia bersuka cita. Gitu loh. Ya? Iya, Kak. Oh ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Tadi Ibrani berapa, Kak? Ibrani 7 ya, ayat 1 sampai 9. Oh iya, Kak. Ya. Hanya itu saja, Kak, soalnya. Oh ya. Ya, perhatikan frasanya di ayat 3 yang mengatakan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ya, ia tetap menjadi imam selama-lamanya, gitu ya. Oh ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yuk, sama-sama. Kita lanjut. Jangan lupa tap-tap layar teman-temanku yang ku cintai dan ku kasihi di dalam Nabi. Maaf ya. Di dalam Kristus maksudnya. Nggak mungkinlah Nabi. Kok jadi ini? Jangan. Maaf. Oh ini ternyata. Kenapa jadi lari dia ke atas? Kasih yang sempurna telah. Silakan Naura, Nael. Halo? Maaf Mbak, Kak, kepencet. Kepencet, oke. Lanjut. Sagi Boy. Silakan Sagi. Shalom Bang. Ya, shalom. Jadi ada nih beberapa hari ini Suaranya mendem, Brenda. Enggak. Halo tes. Ya, silakan. Cuman mau nanya ke lu Bang, menurut pandangan lu, kenapa sih kitab Katolik sama kitab Protestan itu beda? Maksudnya kayak bukan beda dalam artian isinya, beda ini. Kitab Katolik itu lebih banyak kitabnya daripada Protestan. Itu karena perbedaan kanon yang dipakai. Kalau orang Katolik itu pakai kanonnya Vulgata, ya, yang diterjemahkan Hieronymus. Nah, kalau orang Protestan itu mengikuti kanonnya Yahudi. Jadi perjanjian lamanya teman-teman Katolik itu ada perjanjian lamanya kita ditambah dengan Deuterokanonika, kanon kedua. Nah, itu yang sebenarnya pertama kali dikanon oleh gereja. Tetapi orang Yahudi membuat kanonnya sendiri untuk perjanjian lama dengan tidak menggunakan Deuterokanonika. Karena orang Yahudi beranggapan bahwa Deuterokanonika itu nggak ada bahasa Ibraninya. Makanya mereka tidak memasukkan Deuterokanonika ke dalam perjanjian lama. Nah,
ketika mereka tidak memasukkan ke dalam perjanjian lama, mereka menyebutnya dengan Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, karena dulu protesnya Martin Luther, maka Martin Luther tidak menggunakan kitab sucinya orang Katolik, tetapi menggunakan kitab sucinya kanonnya orang Yahudi sendiri. Gitu. Tapi secara holistik, imannya kekatolikan dengan Kristen Protestan dalam pengertian Tuhannya, keselamatan dan lain-lain itu sama. Gitu. Hanya saja perbedaan kanon di PK. Karena kalau kita misalnya melihat Ortodoks Ethiopia, itu juga kitab suci mereka yang mereka pakai itu berbeda dengan kitab suci teman-teman Katolik. Bukan isinya yang berbeda, tetapi ada kitab yang ada di Ortodoks Ethiopia yang tidak ada di teman-teman Katolik. Ada yang ada di teman-teman Katolik tapi tidak ada di Protestan. Jadi semua mengikuti kanonnya masing-masing. Tetapi secara holistik, iman yang universal mengenai Kristus dan keselamatan serta karyanya itu sama. Gitu ya. Oke. Muncul di FYP ku di TikTok. Banyak yang debat soal itu soalnya. Oh ya, ya. Merasa Katolik merasa itu kayak Protestan mengurangi, sedangkan Protestan itu menganggap Katolik yang menambahkan. Jadi itu kayak Enggak ada yang ngurangin, enggak ada yang nambahkan kok. Semua mengikuti kanonnya masing-masing. dan masing-masing itu nggak ada yang salah ya, benar semua ya. Enggak ada yang salah. Oke guys, oke Ya. 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 Oke, shalom, semoga ya. Na 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 na. Ya silakan kepala, Bro. Halo? Oh, enggak ada ya. Bella? Enggak ada Bella. Ya silakan Desta. Shalom Bang. Ya salam, silakan brother. Mau tanya apa? Kita kenalan dulu, dari agama apa Bang? Saya Kristen, Oh, Kristen apa Bang? Protestan. Oh, sama berarti kita ya, Kristen Protestan. Mau tanya apa, Pak? Ini roomnya bebas nanya apa ya? Iya. Oh, gini aja ya. Kenapa Kenapa? kenapa bisa ada perbedaannya Kristen Protestan dengan Kristen Katolik? Gak apa-apa ya, karena berbeda. Emang perbedaan itu kan indah. Iya sih, cuman kan perbedaan itu kayak nggak real gitu. Menurutku kayak nggak real. Apanya yang gak real? Gini loh, kan Tidurlah, Pak, udah malam. Kok nggak itu ya? Kok nggak naik kalian ya? Ya silakan Baby Otter. Ya silakan. Mau tanya apa, Pak? Kenapa bisa kamu guys? Perkenalkan, saya Dendi dari Pontianak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo? Apakah ini kedengaran? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dendi dari Pontianak. Saya ingin bertanya mengenai kalau di Katolik itu kan adanya api pencucian, kalau di Protestan itu tidak ada. Itu bagaimana? Ya. Halo? Itu bagaimana? Kenapa di Katolik ada api pencucian, sedangkan di Protestan itu tidak ada? Gitu. Ya, api penyucian ada di Katolik, tapi tidak ada di Protestan dan di Ortodoks tuh nggak ada. Jadi ya itu pandangan gereja saja, Pak. Itu dogmanya orang Katolik.
Jadi saya menghargai iman Katolik karena itu rumusan iman mereka. Gitu. Itu hanya pandangan kekatolikan gitu. Sama seperti misalnya teman-teman Ortodoks percaya adanya toll house. Ya, ada gate-gate yang harus dilewati ketika orang sudah meninggal gitu. Ya, itu pandangan, nggak masalah bagi saya gitu. Jadi saya nggak ada pendapat. Kalau mau tanya api penyucian itu seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya, tanya kepada orang Katolik. Saya bukan orang Katolik, jadi saya nggak punya kuasa jelasin itu. Ya, itu ya. Kita lanjut ya. Dan api penyucian hanya ada di Katolik ya, di Ortodoks nggak ada. Gitu. Jadi tanya ke orang Katolik aja. Ya, silakan siapa ini? Indah. Halo Indah. Shalom. Iya, saya mau bertanya soal itu tadi, Kak. Eksatologi. Eskatologi? Pertanyaannya ke gini, Kak. Bentar ya. Ya. Apa yang membedakan kedatangan Tuhan yang pertama dan kedua? Ini soal eksatologi, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Kak. Pandangan eskatologi apa yang kamu pakai? Kamu sedang ngerjain tugas kan? Iya, Kak. Iya. Pandangan eskatologi apa itu? Kami judulnya eksatologi, kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan akhir zaman. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya akhir zaman. Kan pandangan eskatologi itu ada 3. Ada milenium, dispensasional, P sama pro. Pre sama post sama milenium. Nah, kamu tuh pandangannya yang mana? Kami nggak dibikin pandangannya, Kak, langsung temanya itu terus dibikin. Oke, ya. Apa yang membedakan kedatangan Yesus yang pertama? Apa yang membedakannya kedatangan yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama itu bukan eskatologi. Karena kedatangannya yang pertama itu berbeda dengan kedatangan yang kedua. Eskatologi itu kan ilmu akhir zaman. Gitu. Ya, kedatangan pertama itu bukan akhir zaman. Oke. Tapi saya akan jawab, apa yang membedakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangannya yang kedua, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, catat, adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuatan para nabi di dalam Lukas 16 ayat 16. Jadi datangnya, lahirnya Mesias pada kedatangan yang pertama adalah untuk menyatakan kepenuhan rencana ilahi yang telah ia tetapkan dan nyatakan melalui para nabi. Makanya dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa sejak dahulu Allah berbicara melalui para nabi, tetapi dia di zaman akhir ini, zaman akhir ya, bukan akhir zaman, ia berbicara melalui perantaraan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus datang di kedatangan yang pertama adalah untuk menyatakan Allah yang benar itu siapa, menggenapi nubuatan para nabi, dan menyatakan kerajaan Allah bagi dunia melalui karyanya yang utama, yaitu kematiannya untuk pengampunan dosa sebagai visi dan misi dari Allah, dan juga kebangkitannya. Jadi tujuan Tuhan Yesus pada kedatangan yang pertama adalah pengampunan dosa-dosa dengan berkarya di atas kayu salib, yang dengan demikian hal itu adalah penggenapan nubuatan para nabi dan juga hukum Taurat. Oke? Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah menuai apa yang telah ditabur oleh Allah. Yesus Kristus sebagai firman hidup telah menabur benih. Firman itu kan benih. Ya. Di dalam 1 Yohanes dikatakan firman itu benih. Dia ditanam, dia disiram. Makanya ada benih ya. Kalau kamu baca perumpamaan penabur, ada benih di semak, ada di pinggir jalan, ada yang tumbuh subur, ada yang diambil burung, ya ada dimakan, ada yang enggak bertumbuh di semak belukar. Firman itu benih. Tuhan Yesus telah menyatakan, Allah itu telah menyatakan firman-Nya yang hidup. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sebagai firman yang hidup yang menyatakan kebenaran dan rencana ilahi Sang Bapa
dan dia telah menabur ke seluruh dunia melalui rasul-rasulnya. Dan yang dia tunggu adalah semua orang masuk dan percaya kepada Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah penuaian. Kedatangan yang pertama menabur, kedatangan yang kedua menuai. Kedatangan yang pertama adalah menyatakan siapa Allah, menggenapi nubuatan para nabi di perjanjian lama. Kedatangan yang kedua adalah penghakiman dari apa yang dinyatakan itu. Itu perbedaannya. Jadi kedatangan yang pertama adalah tujuan pemulihan. Kedatangan yang kedua adalah penuaian dari pemulihan itu. Dipulihkannya manusia menjadi keadaan yang semula adalah melalui penebusan Kristus yang telah terjadi kedatangan pertama. Kedatangannya yang kedua adalah menuai apa yang telah ia tabur itu. Siapa yang percaya kepada salib itu akan dituai dalam sukacita dan sorak-sorai. Tapi siapa yang menolak kedatangannya yang pertama itu akan menuai dengan duka cita. Itu tujuannya. Ya. Jadi kedatangan yang pertama sebagai penggenapan dari hukum Taurat dan nubuatan para nabi. Kedatangan yang kedua adalah penuaian dari apa yang telah dinyatakan pada kedatangan pertama, yang disebut dengan penghakiman. Oke? Oh iya Kak, bisa mengerti. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Bagaimana konsep kehidupan setelah mati? Apakah itu berhubungan dengan ajaran ekskatologi? Tentu, hubungan bagaimana ketika manusia sudah mati, kemanakah dia akan pergi. Orang, kalau kita lihat kisah orang kaya dan Lazarus, nanti kamu lihat referensinya di dalam Injil Lukas. Ketika kita mati, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kita akan dituntun oleh malaikat menuju Firdaus. Tapi ketika ia tidak percaya Yesus, karena dia tidak punya pendamai, maka dosa-dosanya akan menyeret jiwanya ke alam neraka, ke alam Tartarus. Di sana dia akan tersisa oleh dosa-dosanya sendiri. Jadi yang membuat kita masuk neraka itu ya dosa-dosa kita. Sebab dalam Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Gitu. Nah, nanti ketika orang mati, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, orang yang telah terlebih dahulu mati, tubuhnya akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan rohnya yang ada di Firdaus dan juga dengan yang ada di Tartarus. Baru setelah itu, kita yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tubuh kita akan diubah seketika menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Kristus sendiri. Dan kita akan menyongsong dia ke awan-awan. Itulah hari kebangkitan. Nanti kamu baca ayatnya dalam 1 Korintus 15, mulai dari ayat 50 sampai berikutnya. Tentang kebangkitan tubuh. Ya? Iya, Kak. Itu ada hubungannya. Gitu. Jadi kematian orang yang sekarang, kematian saat ini adalah penantian kebangkitan di akhir zaman yang adalah penuaian tadi, kedatangan kedua. Oke? Oke Kak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya.